Tadi Yudibo juga menyatakan bahwa memang untuk berkas pemeriksaan Jessica sebagai tersangka ini juga sebenarnya sudah lengkap. Hingga saat ini polisi juga masih terus mengumpulkan bukti bahwa adanya penuangan racun dan juga penguatan bukti-bukti untuk menetapkan nantinya Jessica di pengadilan tidak bisa diganggu-gugat. Dan kemudian Wiki, meski polisi sudah menetapkan Jessica sebagai Kumala Wongso sebagai tersangka, ini hingga kini motif pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin ini memang belum diungkap, dan polisi beralasan masih menunggu waktu yang tepat untuk membeberkan motif pembunuhan ini ke masyarakat. Jessica resmi ditetapkan jadi tersangka kasus pembunuhan Mirna usai polisi melengkapi BAP. Namun penetapan tersangka belum diiringi dengan motif pelaku meracuni Mirna. Polisi segera menetapkan Jessica sebagai tersangka untuk menghindari hilangnya barang bukti yang terkait dengan motif pembunuhan Mirna. Tenang ya, udah senyum ya. Kasih jalan. Sedikit aja komentarnya terkait dengan penetapan Kak Jessica. Jalan. Beralih ke informasi lain, Polda Metro Jaya menilai pengembalian berkas perkara Jessica dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merupakan hal biasa. Sebelumnya polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam perkara kematian Mirna pada 29 Januari dan menangkapnya pada 30 Januari. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murti menanggapi santai pengembalian berkas perkara penyelidikan Jessica oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Krisna menambahkan ada beberapa berkas kasus yang selalu diterima penyidik karena Kejaksaan meminta untuk dilengkapi. Krisna akan memeriksa kembali berkas kasus kematian Wayan Mirna. Kami punya waktu bisa sepanjang proses penahanan. Kami masih punya waktu. Dan penahanannya ada 20 hari, diperpanjang 20 hari, kalau kurang diperpanjang 40 hari, masih kurang diperpanjang 40 hari. Tapi kami nanti lengkapi. Kalau memang begitu lengkapi, dan itu berlaku. Ayah Mirna, Dermawan Salihin menolak membeberkan percakapan antara korban Wayan Mirna dan Jessica Kumala Wongso yang terekam di dalam aplikasi WhatsApp yang terdapat di handphone Mirna. Namun Dermawan menyatakan yakin Jessica memiliki sisi gelap yang membuat dirinya bisa sangat tenang saat melakukan kebohongan, bahkan lolos dari alat deteksi kebohongan. Intinya ya itu nanti dibuka di pengadilan, nggak bisa saya omongkan di media. Mohon maaf karena itu sangat konfidensial dan itu nanti dilihat saja di pengadilan seperti itu, karena itu barang bukti yang sangat vital. Berapa banyak papernya? Ya itu di bawah 3 masalah ya. Berarti Om udah melihat. Oh sangat jelas. Dan gerak-geriknya matanya. Saya ngomong di LC kan saya bertanggung nanti. Kalau yakin Om kalau Jessica itu suka sama jenisnya? Bukan sama jenis, dia punya kepribadian ganda. Sisi gelap dan sisi yang normal. Normalnya dalam artian juga berbeda lagi nih saya sebut. Iya. Ya itu yang saya bilang tenang banget itu orang. Kalau sisi gelapnya itu dikeluarkan sama dia, lie detector juga mungkin kalah kali ya, sangat tahu. Tenang banget lihatnya. Iya, kayak orang nggak bersalah. Tenangnya itu seperti kayak terlihat saat manggil Baduka itu ya, Om? Baduka itu jadi telepon kembarannya. Yes, kamu ini kan yang beliin kopi kakak gue. Nanti lu kagak datang, tapi lu nggak berasa sih dia langsung tahu atau apa. Mungkin dia malu datang sebentar tuh, nggak sampai 20 menit tuh berapa gitu. Kalau saat di rumah Abdul Waluyo dan jenazah almarhum itu Jessica itu tanggapannya seperti apa? Ya, itu tadi ILC itu. Ya banyak kan ILC pokoknya. Terlihat cantik, terlihat tenang gitu ya. Saya nggak tahu deh kalau itu dia ngomong ke saya. Kalau soal itu sama anak Om berkawan dari 8 tahun yang lalu. Tapi yang bisa dipastikan itu Om tidak mengetahui, Om tidak mengenal sama sekali selama 8 tahun itu, tidak pernah cerita atau gimana. Om mengenai itu ya Om. Ya udah, berarti kamu udah mengulang pertanyaan. Kalau CCTV Om ada dugaan Jessica suka sama suami Mirna loh. Pemirsa.
Tim penyidik Polda Metro Jaya hari ini kembali menggeledah rumah tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyidik mencari bukti tambahan untuk mengungkap motif pembunuhan Mirna Salihin. Penggeledahan dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya dengan didampingi tim kuasa hukum Jessica. Tim membawa sejumlah peralatan laboratorium forensik. Selama 2,5 jam, tim menyisir rumah Jessica di Jalan Selat Bangka, Graha Sunter Pratama, Tanjung Priok. Tim mencari bukti tambahan atas kasus kematian Mirna Salihin. Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti ini akan diperiksa oleh tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Polisi juga masih mencari keberadaan celana panjang Jessica yang hilang. Suami dan kembaran Wayan Mirna Salihin hari ini kembali mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk kembali diperiksa sebagai saksi. Untuk kesekian kalinya, suami serta kembaran Wayan Mirna Salihin diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Saat tiba di Polda Metro Jaya, suami dan kembaran Mirna enggan mengomentari sejumlah pertanyaan dari awak media. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya akan terus menguatkan bukti-bukti yang sudah mereka miliki dan juga mengintensifkan komunikasi dengan kepolisian Australia. Langkah ini dilakukan penyidik karena Polda memerlukan data-data berupa latar belakang kehidupan Jessica dan Mirna saat keduanya tinggal dan menimba ilmu di Australia. Bila bukti-bukti telah kuat dan dinyatakan lengkap, penyidik akan segera menggelar reka ulang tewasnya Mirna ketika minum kopi di Cafe Olivier. Walaupun sudah menetapkan tersangka, penyidik Polda Metro Jaya terus mengusut motif dugaan pembunuhan terhadap Mirna Salihin dengan memanggil keluarga Mirna serta juga teman Mirna. Kita bergabung bersama rekan kami, Marcelina Gita, langsung dari Mapolda Metro Jaya. Gita, selain keluarga Mirna, yaitu suami dan juga kembaran Mirna, siapa saja yang dihadirkan penyidik dalam pemeriksaan hari ini? Iya, untuk pemeriksaan hari ini, pihak tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali memanggil Hani, teman dekat Wayan Mirna. Hani tadi tiba di Treskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Namun pada saat Hani tiba di Treskrimum Polda Metro Jaya, Hani tidak memberikan komentar sepatah kata pun, khususnya kepada awak media. Dan Hani ini dapat dikatakan sebagai salah satu saksi kunci yang bisa membuka tabir dari kasus kematian Wayan Mirna, karena diketahui Hani ini adalah teman dekat Mirna yang juga diminta oleh Mirna untuk mendampinginya datang ke Cafe Olivier untuk meminum kopi bersama dengan Jessica yang saat ini masih menjadi tersangka utama atas kasus kematian Mirna. Dan berdasarkan pantauan kami dalam beberapa hari ini, setelah beberapa kali pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kepada Hani, hari ini Hani datang dengan lebih santai dibandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya. Dan pemeriksaan Hani yang dilakukan oleh tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol M. Iqbal, menyatakan bahwa untuk pemeriksaan ini untuk menguatkan kembali alat-alat bukti yang saat ini dimiliki oleh pihak kepolisian, walaupun sampai saat ini dari pihak kepolisian di Treskrimum Polda Metro Jaya masih belum bisa mengungkapkan apa saja alat-alat bukti yang telah dimiliki. Robert. Lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan terhadap suami dan juga kembaran Mirna?
Iya, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, tadi dari suami Wayan Mirna yakni Arif Sumarko dan juga saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandi Salihin selesai dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pada saat selesai dilakukan pemeriksaan, baik itu suami Wayan Mirna maupun juga saudara kembar Wayan Mirna hanya memberikan sedikit komentar saja. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh tim penyidik, khususnya ini terkait dengan hubungan keluarga, baik itu suami maupun juga saudara kembar Mirna terhadap Mirna selama ini. Namun juga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya ini tidak bisa diberitahukan kepada awak media. Namun tadi juga dari pernyataan saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandi Salihin menyatakan untuk pemeriksaan kali ini sebagai saksi untuk kembali lagi melengkapi berita acara pemeriksaan. Namun juga tadi kami sempat menanyakan kepada Sandi Salihin terkait dengan pernyataannya pada saat pemeriksaan ke-7 kalinya di Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang baik itu suami maupun juga saudara kembar Wayan Mirna menyatakan setiap pernyataan dari Jessica Wongso ini adalah bohong. Dan kami tadi menanyakan apakah siap jika dikonfrontir oleh pihak dari Jessica, karena Jessica Wongso melalui kuasa hukumnya menyatakan setiap yang dikatakan oleh Jessica ini adalah benar. Dan pada saat kami menanyakan apakah bersedia untuk dikonfrontir, dari pihak baik itu Sandi Salihin maupun juga dari suami Wayan Mirna menyatakan siap untuk dikonfrontir. Dan kembali lagi ditegaskan tadi yang menyatakan bahwa setiap pernyataan yang diberikan oleh Jessica bohong, maka ini harus segera ke pengadilan dan Jessica ini harus dihukum seberat-beratnya. Sebenarnya tidak hanya baik itu suami dari Wayan Mirna ataupun juga saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandi Salihin. Namun hari ini sebenarnya tim penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya kembali memanggil Dermawan Salihin sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan kembali karena Dermawan Salihin yakni ayah Mirna sempat mengungkapkan ada beberapa fakta-fakta baru yang ia ungkapkan malam hari kemarin di stasiun televisi swasta. Namun ternyata pernyataan yang dikeluarkan oleh ayah Mirna yakni Dermawan Salihin ini tidak diungkapkan pada saat pemeriksaan dan sudah dikeluarkan berita acara pemeriksaan, sehingga hari ini sebenarnya dipanggil kembali untuk memberikan keterangan-keterangan untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat terkait dengan penerangan dari kasus kematian Wayan Mirna. Namun ternyata sampai sore hari ini kami masih belum melihat adanya kedatangan dari ayah Mirna yakni Dermawan Salihin ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Robert. Baik, terima kasih Marcelina Gita atas informasi Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya. Suami dari Wayan Mirna, Arif Sumarko, menuding Jessica telah berbohong saat berbicara di media massa. Kesimpulan suami Wayan Mirna ini setelah mendapatkan fakta-fakta dari tim penyidik Polda Metro Jaya. Dugaan kebohongan Jessica juga sudah tercium ayah Mirna saat pertama kali bertemu dengan Jessica. Dugaan kebohongan yang dilontarkan Jessica Kumala Wongso dalam setiap kesempatan tampaknya semakin menguat. Usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya 2 Februari kemarin, suami Mirna Arif Sumarko akhirnya angkat bicara. Setelah mendapatkan fakta-fakta dari tim penyidik seputar kematian istrinya, Arif yakin semua yang dilontarkan Jessica di media adalah bohong. Namun, Arif enggan menyebutkan fakta apa saja yang menguatkan bahwa Jessica berbohong. Tadi saya sudah dikasih lihat fakta-fakta oleh penyidik. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong. Itu aja saya bisa sampaikan. Mas, punya hubungan fakta-fakta yang dipersembahkan. Mas, punya hubungan apa dengan Jessica? Saya tidak bisa komen itu. Punya hubungan nggak dengan Jessica? Nggak ada hubungan apa. Dugaan kebohongan Jessica sebelumnya juga pernah dilontarkan ayah Mirna, Dermawan Salihin. Kepada Darmawan, Jessica mengaku hanya minum air mineral, padahal dalam nota pembelian ia memesan 2 minuman koktail dan 1 kopi Vietnam. Jessica juga mengaku mengenal keluarga Mirna, sementara Dermawan baru kenal Jessica saat bertemu di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kecurigaan semakin mengarah ke Jessica saat Dermawan membuka semua pesan singkat di ponsel Mirna, termasuk pesan singkat dari Jessica. Dari pesan tersebut ada tanda-tanda Jessica cemburu. Namun saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Jessica membantah tudingan jika dirinya penyuka sesama jenis.
Saya ketawa ya waktu baca itu. Saya beneran, saya nggak lesbian, saya nggak ada hubungan khusus sama Mirna selain teman. Udah, titik. Kalau emang siapa aja yang punya bukti, kalau emang saya pernah berhubungan sama wanita yang sampai yang gimana gitu, ya udah deh, ya udah, saya minta mana buktinya. Tapi kalau sekarang ngomongnya jangan yang macam-macam, karena emang itu nggak benar. Iya. Sementara kesaksian keluarga Mirna ini akan menjadi petunjuk bagi penyidik. Ya tentunya kami sudah mendapatkan alat bukti petunjuk ya, petunjuk CCTV, dan itu yang kami pedomani ya. Bukan hanya cerita daripada orang tuanya Mirna tadi malam di salah satu stasiun TV, tetapi akan kami sesuaikan, akan kami sinkronkan dengan alat bukti yang kami punya, yang pro justisia tentunya. Hingga kini penyidik masih berusaha memperkuat alat bukti yang dimiliki. Dengan keterangan dari saksi-saksi, diharapkan dapat menjadi titik terang siapa sebenarnya pembunuh Mirna. Tim Liputan Metro TV. Salihin menyatakan untuk pemeriksaan kali ini sebagai saksi untuk kembali lagi melengkapi berita acara pemeriksaan. Namun juga tadi kami sempat menanyakan kepada Sandy Salihin terkait dengan pernyataannya pada saat pemeriksaan ke-7 kalinya di Ditreskrim Polda Metro Jaya, yang baik itu suami maupun juga saudara kembar Wayan Mirna menyatakan setiap pernyataan dari Jessica Wongso ini adalah bohong. Dan kami tadi menanyakan apakah siap jika dikonfrontir oleh pihak dari Jessica, karena Jessica Wongso melalui kuasa hukumnya menyatakan setiap yang dikatakan oleh Jessica ini adalah benar. Dan pada saat kami menanyakan apakah bersedia untuk dikonfrontir, dari pihak baik itu Sandy Salihin maupun juga dari suami Wayan Mirna menyatakan siap untuk dikonfrontir. Dan kembali lagi ditegaskan tadi yang menyatakan bahwa setiap pernyataan yang diberikan oleh Jessica bohong, maka ini harus segera ke pengadilan dan Jessica ini harus dihukum seberat-beratnya. Sebenarnya tidak hanya baik itu suami dari Wayan Mirna ataupun juga saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandy Salihin, namun hari ini sebenarnya tim penyidik di Reskrim Polda Metro Jaya kembali memanggil Dermawan Salihin sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan kembali, karena Dermawan Salihin yakni ayah Mirna sempat mengungkapkan ada beberapa fakta-fakta baru yang ia ungkapkan malam hari kemarin di stasiun televisi swasta. Namun ternyata pernyataan yang dikeluarkan oleh ayah Mirna yakni Dermawan Salihin ini tidak diungkapkan pada saat pemeriksaan dan sudah dikeluarkan berita acara pemeriksaan, sehingga hari ini sebenarnya dipanggil kembali untuk memberikan keterangan-keterangan untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat terkait dengan penerangan dari kasus kematian Wayan Mirna. Namun ternyata sampai sore hari ini kami masih belum melihat adanya kedatangan dari ayah Mirna yakni Dermawan Salihin ke Ditreskrim Polda Metro Jaya. Robert. Baik, terima kasih Marcelina Gita atas informasi Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya. Suami dari Wayan Mirna, Arif Sumarko, menuding Jessica telah berbohong saat berbicara di media massa. Kesimpulan suami Wayan Mirna ini setelah mendapatkan fakta-fakta dari tim penyidik Polda Metro Jaya. Dugaan kebohongan Jessica juga sudah tercium ayah Mirna saat pertama kali bertemu dengan Jessica. Dugaan kebohongan yang dilontarkan Jessica Kumala Wongso dalam setiap kesempatan tampaknya semakin menguat. Usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya 2 Februari kemarin, suami Mirna Arif Sumarko Tadi Yudibo juga menyatakan bahwa memang untuk berkas pemeriksaan Jessica sebagai tersangka ini juga sebenarnya sudah lengkap, hingga saat ini polisi juga masih terus mengumpulkan bukti bahwa adanya penuangan racun dan juga penguatan bukti-bukti untuk menetapkan nantinya Jessica di pengadilan tidak bisa diganggu-gugat. Dan kemudian Wiki, meski polisi sudah menetapkan Jessica sebagai Kumala Wongso sebagai tersangka, ini hingga kini motif pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin ini memang belum diungkap, dan polisi beralasan masih menunggu waktu yang tepat untuk membeberkan motif pembunuhan ini ke masyarakat. Jessica resmi ditetapkan jadi tersangka kasus pembunuhan Mirna usai polisi melengkapi BAP. Namun penetapan tersangka belum diiringi dengan motif pelaku meracuni Mirna. Polisi segera menetapkan Jessica sebagai tersangka untuk menghindari hilangnya barang bukti yang terkait dengan motif pembunuhan Mirna.
tenang ya, udah senyum ya. Kasih jalan. Sedikit aja komentarnya terkait dengan penetapan Kak Jessica. Beralih ke informasi lain, Polda Metro Jaya menilai pengembalian berkas perkara Jessica dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merupakan hal biasa. Sebelumnya polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam perkara kematian Mirna pada 29 Januari dan menangkapnya pada 30 Januari. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murti menanggapi santai pengembalian berkas perkara penyelidikan Jessica oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Krisna menambahkan ada beberapa berkas kasus yang selalu diterima penyidik karena Kejaksaan meminta untuk dilengkapi. Krisna akan memeriksa kembali berkas kasus kematian Wayan Mirna. Kami punya waktu bisa sepanjang proses penahanan, kami masih punya waktu. Dan penahanannya ada 20 hari, diperpanjang 20 hari, kalau kurang diperpanjang 40 hari, masih kurang diperpanjang 40 hari. Tapi kami nanti lengkapi. Kalau memang begitu lengkapi dan itu berlaku. Ayah Mirna, Dermawan Salihin menolak membeberkan percakapan antara korban Wayan Mirna dan Jessica Kumala Wongso yang terekam di dalam aplikasi WhatsApp yang terdapat di handphone Mirna. Namun Dermawan menyatakan yakin Jessica memiliki sisi gelap. Penggeledahan dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya dengan didampingi tim kuasa hukum Jessica. Tim membawa sejumlah peralatan laboratorium forensik. Selama 2,5 jam, tim menyisir rumah Jessica di Jalan Selat Bangka, Graha Sunter Pratama, Tanjung Priok. Tim mencari bukti tambahan atas kasus kematian Mirna Salihin. Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti ini akan diperiksa oleh tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Polisi juga masih mencari keberadaan celana panjang Jessica yang hilang. Suami dan kembaran Wayan Mirna Salihin hari ini kembali mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk kembali diperiksa sebagai saksi. Untuk kesekian kalinya, suami serta kembaran Wayan Mirna Salihin diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Saat tiba di Polda Metro Jaya, suami dan kembaran Mirna enggan mengomentari sejumlah pertanyaan dari awak media. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya akan terus menguatkan bukti-bukti yang sudah mereka miliki dan juga mengintensifkan komunikasi dengan kepolisian Australia. Langkah ini dilakukan penyidik karena Polda memerlukan data-data berupa latar belakang kehidupan Jessica dan Mirna saat keduanya tinggal dan menimba ilmu di Australia. Bila bukti-bukti telah kuat dan dinyatakan lengkap, penyidik akan segera menggelar reka ulang tewasnya Mirna ketika minum kopi di Cafe Olivier. Walaupun sudah menetapkan tersangka, penyidik Polda Metro Jaya terus mengusut motif dugaan pembunuhan terhadap Mirna Salihin dengan memanggil keluarga Mirna serta juga teman Mirna. Kita bergabung bersama rekan kami, Marcelina Gita, langsung dari Mapolda Metro Jaya. Gita, selain keluarga Mirna, yaitu suami dan juga kembaran Mirna, siapa saja yang dihadirkan penyidik dalam pemeriksaan hari ini? Iya, untuk pemeriksaan hari ini, pihak tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali memanggil Hani, teman dekat Wayan Mirna. Hani tadi tiba di Treskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Namun pada saat Hani tiba di Treskrimum Polda Metro Jaya, Hani tidak memberikan komentar sepatah kata pun, khususnya kepada awak media. Dan Hani ini dapat dikatakan sebagai salah satu saksi kunci yang bisa membuka tabir dari kasus kematian Wayan Mirna, karena diketahui Hani ini adalah teman dekat Mirna yang juga diminta oleh Mirna untuk mendampinginya datang ke Cafe Olivier untuk meminum kopi bersama dengan Jessica yang saat ini masih menjadi tersangka utama atas kasus kematian Mirna. Dan berdasarkan pantauan
kami dalam beberapa hari ini setelah beberapa kali pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya kepada Hani, hari ini Hani datang dengan lebih santai dibandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya. Dan pemeriksaan Hani yang dilakukan oleh tim penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol M. Iqbal, menyatakan bahwa untuk pemeriksaan ini untuk menguatkan kembali alat-alat bukti yang saat ini dimiliki oleh pihak kepolisian, walaupun sampai saat ini dari pihak kepolisian Ditreskrim Polda Metro Jaya masih belum bisa mengungkapkan apa saja alat-alat bukti yang telah dimiliki. Robert. Lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan terhadap suami dan juga kembaran Mirna? Iya, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, tadi dari suami Wayan Mirna yakni Arif Sumarko dan juga saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandi Salihin selesai dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik dari Ditreskrim Polda Metro Jaya. Pada saat selesai dilakukan pemeriksaan, baik itu suami Wayan Mirna maupun juga saudara kembar Wayan Mirna hanya memberikan sedikit komentar saja. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh tim penyidik, khususnya ini terkait dengan hubungan keluarga, baik itu suami maupun juga saudara kembar Mirna terhadap Mirna selama ini. Namun juga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya ini tidak bisa diberitahukan kepada awak media. Namun tadi juga dari pernyataan saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandi, yang membuat dirinya bisa sangat tenang saat melakukan kebohongan, bahkan lolos dari alat deteksi kebohongan. Intinya ya itu nanti dibuka di pengadilan, nggak bisa saya omongkan di media. Mohon maaf karena itu sangat konfidensial dan itu nanti dilihat saja di pengadilan seperti itu, karena itu syarat barang bukti yang sangat vital. Berapa banyak paper-paper? Ya itu di bawah 3 masalah ya. Berarti Om udah melihat? Oh sangat jelas. Dan gerak-geriknya matanya. Saya ngomong di LC kan saya bertanggung jawabkan nanti. Om yakin Om kalau Jessica itu suka sama jenisnya? Bukan sama jenis, dia punya kepribadian ganda. Sisi gelap dan sisi yang normal. Normalnya dalam artian juga berbeda lagi nih saya sebut. Pak Supur? Iya. Ya itu yang saya bilang tenang banget itu orang. Kalau sisi gelapnya itu dikeluarkan sama dia, lie detector juga mungkin kalah kali ya, saya nggak tahu. Tenang banget lihatnya. Iya, kayak orang nggak bersalah. Tenangnya itu seperti kayak terlihat saat manggil rumah duka itu ya, Om? Rumah duka itu juga ditelepon kembarannya. Yes, kamu ini kan yang beliin kopi kakak gue. Nanti lu kagak datang, tapi lu nggak berasa sih bela sungkawa atau apa? Mungkin dia malu datang sebentar tuh, nggak sampai 20 menit tuh berapa gitu. Kalau saat di rumah Abdul Waluyo dan jenazah almarhum itu, Jessica itu tanggapannya seperti apa? Ya, itu tadi ILC itu. Ya banyak kan ILC pokoknya. Terlihat cantik, terlihat tenang gitu ya. Saya nggak tahu deh kalau itu dia ngomong ke saya. Kalau soal wilayah itu sama Om berkawan dari 8 tahun yang lalu. Tapi yang bisa dipastikan itu Om tidak mengetahui, Om tidak mengenal sama sekali sama 8 tahun itu, tidak pernah cerita atau gimana. Om mengenai itu ya udah, berarti kamu udah mengulang pertanyaan. Kalau CCTV Om ada dugaan Jessica suka sama suami Mirna loh. Tim penyidik Polda Metro Jaya hari ini kembali menggeledah rumah tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyidik mencari bukti tambahan untuk mengungkap motif pembunuhan Mirna Salihin.